Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di live interaktif ekonomi Islam. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama libur di masa Syawal ya, dan alhamdulillah juga Ustadz juga sudah mulai satu kali dalam hal live interaktif ekonomi Islam ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah bergabung kembali melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website dewanfatwa.com begitu. Baiklah, tidak berpanjang lebar, langsung kita sapa Ustadznya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musim hujan ya, Ustadz ya? Sekarang musim bubur ya? Ada hujan, ada panas Ada juga. hujan, ada panas. Kalau di Bogor rata-rata hujan sih. Hujannya Masya Allah besar sekali. Di Jakarta juga Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustadz. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Iya, Ustadz. Alhamdulillah kami sangat senang sekali dan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum bahwa antum masih menyediakan waktu di tengah kesibukan antum untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk kegalauan masalah ekonomi di jamaah, masuk ke pertanyaan Fatwa TV. Alhamdulillah. Begitu Ustadz, dan alhamdulillah semoga Allah memberkahi waktu yang antum luangkan untuk kita semua di sini untuk kaum muslimin begitu. Ustadz, untuk di pembukaan kali ini kami seperti biasa minta nasihat Ustadz. Seperti biasa nasihatnya masih seputar wilayah antum, yaitu mengenai ekonomi. Di sini beberapa waktu lalu, baru tadi pagi beberapa yang saya dengar bahwa waktu saya mengantar sekolah Bapak, namanya ibu-ibu ya, terdengar ada bapak-bapak yang mengantar sekolah. Mereka ada beberapa yang pengusaha catering, ada ada yang usaha kue, jualan kue segala macam. Keluhannya satu, Ustaz, harga telur yang begitu tinggi. Harga telur sekarang itu entah bagaimana dipengaruhi inflasi atau bagaimana, yang jelas sekarang di agen aja udah 28.000, Ustaz. 28 sampai 29.000. Padahal beberapa waktu yang lama sebelum Lebaran aja masih sekitar 17.000 atau 18-19.000. Sekarang itu naiknya 10.000, Ustaz. Jadi untuk karena sepertinya hampir rata tuh. Nggak ada kue yang nggak pakai telur gitu, Ustaz. Nah, ini mohon Ustaz, mereka terutama galau gitu mengenai akhirnya mereka kesulitan mengatur HPP-nya, Ustaz. Jadi begitu dijual tinggi, daya belinya kurang, dijual rendah, mereka untungnya kecil. Dengan apapun juga. Iya, jadi menentukan HPP-nya bingung, hak pokok produksi mereka bingung gitu, Ustaz, karena dijual mahal, nggak tembus harganya, nggak daya belinya kurang. Sementara kalau dijual kurang, modalnya nggak nyambut gitu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, tadi saya dengar terputus-putus suaranya. Iya, Ustaz. Apa? Tapi secara garis besar, bagaimana cara ibu-ibu keluar atau mengatasi krisis harga telur, Iya. sedangkan itu berhubungan dengan bisnis mereka, kuliner mereka, keseharian mereka untuk mencari nafkah. Betul sekali, atau Ustaz. untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Betul, Ustaz. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, turun dan naiknya harga bila itu tidak ada campur tangan manusia, yaitu kartel telur atau kartel pemasok pakan ternak. Iya, betul. Ya, tidak ada. Emang mungkin ada setelah pandemi, mungkin ini atau mungkin itu, atau terjadi perang sehingga pasokan beberapa bahan susah, Ya. pendistribusiannya antar negara dan seterusnya. Ya, maka yang bisa dilakukan apa? Ini semuanya adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Naik dan turunnya harga barang tersebut. Tetapi bagaimana seorang pedagang menghadapinya? Ya. Bagaimana konsumen menghadapinya? Ya. Ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, harga
makanan pokok naik, ya, harganya naik, maka Umar mengatakan arkhisuha bitarki, turunkan harganya dengan kalian tinggalkan. Iya. Ya. Iya. Ada yang bisa ditinggalkan atau ada yang tidak. Tapi hidup manusia beda dengan hewan makhluk yang lain. Iya. Kalau hewan ya Iya. biasa makan padi, makan dedak, ayam umpamanya, Iya. Anda kasih tempe nggak mau dia, Ya nggak mau Ustaz. nggak mau. Nggak mau. Padahal lebih mahal tempe mungkin. Iya. Ya. Anda kasih kemudian coklat, atau Anda kasih dia kemudian minuman dari susu yang lebih mahal, nggak mau dia. Ya, begitu hewan. Tapi Allah menciptakan manusia tidak. Manusia bisa menjadikan makanan pokok apa saja dan siap dia untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia tinggal. Iya. Dahulu waktu kuliah ada salah seorang dosen, beliau dari Mesir, dosen. Beliau dosen, waktu itu saya masih mahasiswa Libya. Ya. Kita ngantri makan di kantin, makan biasa, nasi yang paling murah, itu nasi putih sama sayur kuning, Ya. terus campur dadar telur atau telur bulat rebus. Masya Allah. Ya waktu itu saya lupa 500 rupiahan atau berapa begitu. Waduh. Dan sarapan pagi. Ya. Itu dokter itu pagi-pagi juga datang antri bareng kita. Masya Allah. Dokter linguistik. Antri bareng kita, lalu ada teman yang bertanya, dokter, kenapa kamu ikut ngantri seperti orang Indonesia juga? Kata dia. Aku ingat perkataan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, saya nggak tahu perkataan nukil dari mana. Dia mengatakan, aku ingat perkataan Imam Syafi'i bahwa manusia itu bisa beradaptasi hidup dimanapun juga. Gitu. Berbeda dengan hewan. Ya. Hewan sapi makan rumput di Mesir, di Indonesia juga makan rumput. Nggak mau tahu, pokoknya Kalau rumput. dikasih dia umpamanya apel yang lebih mahal, nggak bakal dimakannya. Apalagi duren, Ya. nggak bakal dimakannya, dikasih duren, padahal lebih mahal. Begitu hewan. Iya. Tapi kalau manusia tidak. Ya, di negaranya tidak ada duren, sampai Indonesia dia menjadi pencinta duren nomor 1. Iya. Ya, Iya. Indonesia tidak ada kurma yang tumbuh, kemudian dia menjadi suka kurma. Nah, ketika di Arab ini makanya kurma. Iya. Ketika dia pergi ke Eropa, makanannya yang dimakan oleh Eropa yang halal-halal dia ikut makan. Iya. Itu manusia. Iya. Aduh, iya. Begitu Ustaz. Jadi beradaptasi ya, ini adaptasi ya. Ya. Kembali kepada ibu-ibu tadi, Ya. ketika umpamanya telur tidak masuk untuk dijadikan bahan baku untuk buatan kuenya. Iya. Ya. Karena berbagai pertimbangan tadi. Iya. Biasanya Allah bukakan pintu baru. Iya. Akan muncul kue, kek yang mungkin lebih enak rasanya tanpa berbahan baku telur. Iya. Ya, tanpa berbahan baku telur. Mungkin bentuknya masih sama, rasanya pun berdekatan, tapi tanpa telur. Iya. Atau sebaliknya, mungkin dia berubah membuat kek yang tanpa harus menggunakan telur. Iya. Apalagi sekarang, Masya Allah, ya, Iya. informasi sangat luas sekali. Sangat bisa dia klik search di Google untuk kek yang tanpa telur.
Iya iya iya. Iya iya iya. Gitu. Kalau dipaksakan ya tidak jalan. Kalau makanya Umar mengatakan arkisuha bitarki, tinggalkan, jangan kalian beli yang mahal-mahal itu, sehingga para pedagangnya, para orang-orang yang melakukan monopoli, dia yang nyerah. Oh gitu, ya 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 ya. Jadi dia yang ngalah ya, jadi tetap. Dia yang nyerah, nggak ada orang beli. Iya, pasar yang menguasai Ustaz ya, Masya Allah. Iya iya Iya. iya. Makanya dalam peribahasa kita kan adalah pembeli adalah raja. Iya betul. Raja nggak mau makan telur, ya udah hancur harga telur. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa beralih. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa beralih, manusia yang tidak bisa beralih, penyesuaian adaptasi itu sama dengan sapi gitu, Ustaz. Ya enggak lah. Dia manusia, cuma seleranya susah berubahnya. Iya betul, udah biasa tinggi ya, Ustaz. Iya, Iya. beda-beda. Orang kadang harus turun, kadang harus naik. Ini Iya. beda-beda. Iya. Kalau orang dulu saya di Pekanbaru biasa makanan ala Padang, pedas dan segala macam, gurih dan seterusnya. Enak sekali itu. Ketika harus masuk ke Lipia, makan ala yang paling murah, warteg, nasi, tempe, Sayur bening. tempe. Nah, kalau beasiswa keluar baru pergi ke warung Padang. Waduh. Ya, Iya, karena iya. kalau hari Padang, beasiswa yang cukup sebulan jadi cukup untuk 3 hari. Iya iya iya. Baik. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Seperti itu ya perjuangan antum di ketika waktu masih menimba ilmu ya, Masya Allah, bersakit-sakit ke hulu ya, berenang-renang ke tepian. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa. Nih salah satu penggemar telur, jangan-jangan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ummu Fakhri di Riau ya. Iya, Silakan Ummu Fakhri. baik. Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Ustadz, Ana pernah dengar Pak Ustadz, ceramah Ustadz juga, dan Ana sering mengikutinya. Mohon koreksinya kalau Ana salah menangkapnya. Dana talangan haji yang ditanggung oleh bank, itu tidak boleh ya Ustadz ya, untuk mendapatkan porsi. Dan Ana tetap meyakini keyakinan itu. Tapi qadarullah, Ana sebuah nasabah di sebuah bank bank syariah, memang tidak dapat. Ana memang harus mempunyai rekening sana untuk transfer bayar uang sekolah Ana. Dan mereka mengirimkan PDF ke Ana bahwa talangan bank itu sekarang sudah boleh, dan mereka mengirimkan PDF dengan bahasa-bahasa yang qadarullah Ana memang tidak mengerti Ustadz dengan akad-akadnya. Tapi mereka memberikan contoh begini Ustadz. Ana mau membayar pajak dan Ana tidak punya uang. Setelah itu pihak bank atau pihak bank memberikan Ana uang untuk membayar pajak itu. Tapi qadarullah pajak yang Ana bayar cuma 1 juta, tapi karena ansuran Ana untuk 1 tahun kepada pihak bank, jadi Ana membayar 1.500.000, dan itu katanya bukan peminjaman uang, itu adalah jual beli jasa, begitu Ustadz. Yang mereka Jual beli akan jasa. Dia ya, kan jasa. dia membayarkan tagihan Anda. Iya. Itu beli Saya, atau talangan. Namanya talangan itu artinya apa, Ibu? Ana juga. Jadi Talangan itu artinya membayarkan terlebih dahulu, nanti ditagih. iya, Meminjamkan Iya. namanya atau tidak? iya Ustadz. Meminjamkan kan namanya. Iya Ustadz. Bila dibayar berlebih, riba atau bukan? Iya riba Ustadz. Ana tetap meyakini itu Ustadz. Tapi mereka mengirimkan PDF ke Ana sepertinya ingin merayu Ana begitu Ustadz. Ini bukan peminjaman uang umum, tapi ini adalah seperti pemberian jasa begitu. Ana oke kan, baik. Tapi apakah nanti qadarullah mungkin Ana kan tidak tahu ini umur Ana mendapat musibah atau Ana sakit, apakah Ana akan mendapat denda keterlambatan atau di dalam jangka waktu pembayaran Ana akan dikenai lagi penambahan biaya? Tapi qadarullah sampai sekarang jawabannya tidak ada ya Ustaz. Dan Ana Ibu, dan ya umurnya berapa sekarang? umur Ana
46 Ustaz. Kan bukan baru antriannya berapa tahun? 40 tahun? Insya Allah anak sudah haji Ustaz, dan ini insya Allah berguna untuk anak dan adik-adik anak, untuk adik-adik anak dan anak-anak anak Ustaz. Kalau anak udah haji Ustaz, insya Allah. Di Pekanbaru berapa tahun antriannya? 23 tahun Ustaz, anak di Kampar Ustaz, 23 tahun, Masya Allah. Pekanbaru di Kampar, Masya Allah. Adik Anda umur 30. Iya, kata Ustaz kan lebih baik dijadikan modal, biar berkembang insya Allah bisa haji plus atau haji muda. Ya kan ya Ustaz? Iya. Insya Allah. Betul. Jadi insya Allah tindakan anak udah benar ya Ustaz, memang tetap haram walaupun yang mempromosikan syariah dan dia melabelkan bahwa ini adalah jual beli jasa, bukan peminjaman uang katanya. Itu sebagai rayuannya kepada anak. Jadi pendapat Anda sudah benar ya Ustaz? Sudah. Masya Allah, Masya Allah. Syukran ya Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum, barakallahu fiki, Masya Allah. Begitu Ustaz. Iya, jadi seperti itu. Mereka sebenarnya apa yang dicari mereka untuk kondisi seperti itu Ustaz? Dengan pengalihan istilah atau bagaimana? Jadi kasihan juga untuk masyarakat yang kurang teliti. Alhamdulillah Ibu Fakhri ini kan teliti gitu. Sementara korban bagi calon nasabah lain kan kasihan kalau nggak ngerti Ustaz. Semua produk lembaga keuangan syariah itu ya namanya pakai bahasa Arab. Denda keterlambatan yang itu adalah riba. Mereka tidak menggunakan kata penalti. Nah, Tapi gharamatul ta'khir. Gharamatul ta'khir itu artinya denda atas keterlambatan pembayaran. sama. Kalau bahasa Indonesianya apa? Penalti. Iya. Ya. Iya. Sama aja kalau orang mengatakan itu ada babinya. Kalau dia bilang enggak, itu enggak ada babinya, ada khinzir. Dalam Al-Quran khinzir itu artinya babi. Iya. Apakah dengan ada khinzir menjadi halal? Juga tidak. Iya dong. Enggak halal ya. Aduh. Maka para ulama telah membuat sebuah kaidah bahwa dalam segala sesuatunya bukan yang dilihat namanya. Namanya ada embel-embel syariah, ada embel-embel islami, dan macam-macam nama embel-embel belakangnya. Ya. Tetapi jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu apa yang dimaksud dia dengan kata syariah tadi. Iya, begitu ya Ustadz ya. Ya kita juga harus hati-hati betul-betul ya, jangan terlalu tertipu dengan indahnya sebuah nama gitu istilah ya Ustadz ya. Dan ini sudah ada tersambung lagi penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hamba Allah di Depok ya. Iya, betul. Silakan Bapak. Ya, barakallahu fiik Pak Ustadz, izin bertanya Pak. Baik. Jadi saya mengikuti tes suatu pekerjaan Pak. Tes. Lalu kemudian diwawancara. Nah, pewawancaranya itu bilang kamu diterima di pekerjaan ini, tapi dengan syarat kamu harus semangat dan melakukan yang terbaik. Nah, pertanyaan saya, apakah semangat dan melakukan yang terbaik ini menjadi syarat akad kerja? Lalu jika saya bekerja tidak semangat atau tidak melakukan yang terbaik, apakah gaji saya menjadi haram? Mohon penjelasannya Pak. Barakallahu fiik. Ada yang terputus, syaratnya yang penting tadi tidak saya dengar. Halo? Ya, diulang Mas di Depok, diulang syaratnya tadi apa tadi? Syarat dari perusahaan? Syaratnya harus semangat dan melakukan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah semangat dan melakukan yang terbaik menjadi syarat akad kerja? Lalu, apakah jika saya bekerja tidak semangat dan tidak melakukan yang terbaik, apakah gaji saya menjadi haram? Mohon penjelasannya, Pak. Oh iya, baik. Syarat harus kerja dengan etos kerja tinggi, dengan semangat dan yang terbaik. Tidak disyaratkan pun itu konsekuensi dari akad ijarah ashkhas atau sewa jasa manusia. Ya. Ya.
Anda menyewa jasa tukang. Tukangnya baru datang ngopi dulu setengah jam. Iya. Ah, betul. Kemudian tak tok dikit-dikit, kemudian duduk lagi kipas-kipas badan setengah jam. Iya. Ngopi lagi. Kemudian minum air putih 10 menit. Kemudian tak tok dikit, udah zuhur. Pak, saya sholat dulu ya. Sholat biasanya orang 10 menit, dia pergi jamaahnya jalan kaki ke yang paling jauh. Pak, di situ jamaahnya ramai, Masya Allah. Datang sudah mau jam 2. Iya. Lalu kata dia, Pak, saya belum makan siang. Disediakan makan siang nggak? Setengah jam. Oh maaf, biasanya karyawan, biasanya tukang buat sendiri. Ya udah, dia pergi lagi. Izin saya beli dulu ya Pak. Ya, kira-kira Anda gaji berapa? Dia penuh? Bagaimana, Mas? Mas di Depok? Digaji berapa tuh? Memang konsekuensi dari akad walaupun tidak disebutkannya, Iya. memang harus seperti itu, semaksimal mungkin. Iya. Ya. Iya. Bukankah Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbu min 'abdin idza amila 'amalan ayyutqinahu. Allah mencintai seorang hamba bila dia melakukan amal, dia melakukan dengan mutqin. Kalau amal soleh, kalau sholat dengan sebaik mungkin yang bisa dia lakukan. Kalau amal pekerjaan sehari-hari berkaitan dengan gaji menggaji, sebaik mungkin yang bisa dia lakukan sebagai manusia. Ya. Begitu seorang muslim ya akhi. Ya. Seorang muslim berdoa berlindung dari keluh kesah, berlindung dari kesedihan, diajarkan oleh Nabi, berlindung dari sifat kemalasan dan ketidakmampuan. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit malas. Ya. Itu sifat yang dilarang dalam syariat. Terus terang, kalau Anda berterus terang kepada dia, Pak, mohon maaf saya siap bekerja di sini, tapi tidak bisa dengan bersemangat karena saya kan agama mengajarkan ya bersegera-segera itu dari syaitan, berpelan-pelan dari Allah. Saya kerjanya pelan. Orang bisa mengerjakan 1 jam itu umpamanya kalau tukang bisa 1 meter atau 3 meter, Anda cukup 30 cm gali tanahnya. Dari awal Anda sebutkan. Ya. Kira-kira dia terima Anda atau tidak? Dia terima saya Pak. Cuman saya kemarin jadi waras gitu. Anda syaratkan. Saya mau bekerja tapi dengan malas, tidak bersemangat. Dia akan terima Anda nggak bekerja? Terima Pak. Ya udah, boleh kalau gitu. Masya Allah. Maksudnya Pak, Tapi ini perusahaan kan melakukan yang terbaik ini kan indikatornya tuh sulit Pak. Maksud saya, misalnya ada unsur saya tidak melakukan yang terbaik atau dalam 1 bulan tidak selalu semangat gitu, apakah gaji saya jadi haram gitu Pak? betul jadi haram. Kecuali Anda buat persyaratan di awal, saya tidak bisa kerja dengan semangat dan yang terbaik. Apa yang bisa saya kerjakan gitu aja. Ternyata baik menurut Anda, alhamdulillah. Ternyata tidak baik, ya, saya hanya itu yang saya bisa berikan. Paham? Ada lagi Pak, sedikit lagi. Kalau yang itu kan tidak tertulis ya Pak ya. Kalau misalnya di tanda tangan tertulisnya tidak ada kata-kata itu, berarti itu nggak ada ya Pak ya? Kan dia mensyaratkan. Tidak pun ditulis, memang konsekuensi kerja seperti itu. Sekarang nih, saya nih kalau lagi kajian gini, saya sambil begini. Oh ya, pertanyaannya gimana ya? Kira-kira ini host tutup langsung koneksi atau dilanjutkan kajian sampai akhir? Jawab host. Diputus aja kalau kayak gitu. Tidak diputus saja. Iya, sakit. Padahal ini saya tidak digaji. Apalagi kalau saya digaji. Kira-kira halal uangnya kalau saya digaji? Saya nggak digajinya mereka putusin. Apalagi kalau saya digaji. Iya. Saya kira paham akhirnya. Ya, Pak. Walaupun tidak persyaratan harus kerja semangat yang terbaik,
Itu memang tuntutan pekerjaan sudah. Iya. Ya. Semua orang tahu al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang menjadi uruf, semua orang melakukannya seperti itu, menjadi sebuah adat istiadat bekerja adalah etos kerja tinggi, ya, dan loyal kepada pekerjaan, itu sebuah konsekuensi harus diikuti. Oke, Pak. Iya. Baik. Bapak di Depok bisa paham ya? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah semangat telepon ke Fatwa TV ya. Barakallahu fikum. Apakah sudah ada telepon? Baik. Baik, ya kita sapa penelpon barunya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Medan ya. Hamba Allah di Medan. Silakan, Bapak Ali betul ini? Oh, Bukan. hamba Allah di Medan. Siap, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ini di luar tema, Ustaz. Saya ini anak tunggal. Orang tua saya perempuan sudah meninggal. Ayah saya kawin lagi. Dan mereka jualan di tempat ibu saya, ibu sambung saya. Qadarullah, setelah beberapa lama, orang tua saya itu meninggal, yang laki-laki, tinggal ibu sambung. Dan dari hasil jualan mereka dapat membeli mobil 2 unit. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara pembagian warisannya, Ustaz? Barakallahu fiik. Terima kasih. Sebentar, jangan ditutup dulu Bapak. Oh, iya. Pembagiannya ditanyakan persentasenya atau hartanya yang mana? Iya, Ustaz. Yang ditanyakan persentase atau harta yang mana yang dibagikan Bapak? Yang ditanyakan hasil jualan tadi, mereka dapat hasil 2 unit mobil. Jadi yang ditanyakan bagaimana cara pembagian warisannya terhadap ibu sambung saya dan saya sendiri. Berapa bagian Anda, berapa bagian ibu gitu? Iya, Baik. Usaha ini milik siapa? Milik ayah Anda atau ibu sambung? iya. Bapak, usahanya milik Bapak yang rahimahullah yang sudah meninggal atau ibu sambung? Usaha ini milik siapa? Usahanya modalnya ayah saya, tetapi yang mengusahakannya itu ibu sambung. Ya, berarti ibu sambung Anda dapat bagian sebagai pengelola, ayah Anda sebagai pemodal. Iya, Berapa bagiannya? Ya, lihat aja biasanya berapa, apa kali 50? Kali 50% berarti dari hasil yang didapatkan, 50%-nya adalah harta ayah Anda. Cuman untuk lebih jelasnya, Anda tanyakan itu mobil atas nama siapa? hamba Allah, STNK-nya siapa? hamba Allah di Medan, Ustaz. Ya, mobilnya atas nama siapa? Bapak bisa tanyakan begitu Bapak? Oh, atas nama ayah saya, Ustaz. Semuanya? Dua-dua. Iya. Ya, berarti mobil ayah Anda dibagi waris berarti. Ibu sambung dapat 1/8. Ayah Anda punya anak yang lain lagi? Enggak, Ustaz. Cuman sendiri. Dari ibu sambung tidak punya juga? Iya. Ya, sisanya 7/8 untuk Anda. Begitu. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu. Wow, sama-sama. Barakallahu fikum. Taib. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Hamba Allah di Medan. Alhamdulillah. Baiklah. Kemudian ini Ustadz, kita pertanyaan pertama dari website ini Ustadz Ahwan nih. Pertanyaan pertama itu dari Deni Kusuma Fajri di Bojonegoro, Jawa Timur. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi izin bertanya. Jika kita membeli kambing, tapi kita syaratkan kepada si penjual untuk mengurusi kambing tersebut 2 atau 3 hari sebelum Idul Adha, barulah kita ambil itu.
Kalau demikian apakah itu boleh? Lantas bagaimana apakah ada hitungan tertentu? Lalu jika sebelum diambil kambingnya mati, tetapi kambing sudah dibayar, apakah si penjual tersebut perlu mengganti kambing tersebut kepada si pembeli? Jazakumullah khairan. Ulangi, apakah si pembeli sudah serah terima kambingnya atau belum tadi? Di sini disyaratkan kepada si penjual untuk mengurus kambingnya tersebut 2-3 hari menjelang Idul Adha. Tapi sudah dibayar, kemudian kondisi seperti ini boleh atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Jadi sudah dibeli, terus tapi diurus sama pemilik si penjual kambing 2-3 hari. Kemudian jika kambing ini mati dalam 2-3 hari ini, apakah si penjual tersebut perlu menggantinya? Tergantung. Kalau si penjual mengatakan, nih jadi kamu beli, jadi saya terima uangnya, ini kambing kamu ya. Ya. Kalau bawa pulang silahkan, kalau mau titip boleh. Tapi kalau titip tidak ada charge biaya, ya. Tapi risiko pasti kamu nanggung. Walaupun tidak disebutkannya, dengan diserah terimakan berarti itu tanggungan si pembeli. Ya. Sudah jadi miliknya dia. Ya. Ya, maka mati ya tidak ada kewajiban si penjual menanggung. Oh, gitu. Oh, jadi mendingan dipelihara sendiri ya. Bahaya juga kalau gitu. Ya belum tentu juga di rumah Anda emang nggak mati. Oh iya sih udah nyawa sih ya, ajal. Ya sulit juga ya. Tapi kan paling nggak kelihatan matinya gara-gara apa. Iya deh Ustaz. Begitu ya jadi ya. Kalau mau yang aman di hari Idul Adha setelah sholat pergilah Anda ke pasar hewan, beli 1 ekor, kemudian bawa ke tempat pemotongan, Anda potong sendiri, minta dicacah berapa bagian, namanya 50 bagian, 50 potong, masuk dalam plastik, Anda bawa ke rumah, kemudian sebagian Anda masak, sebagian Anda berikan kepada para fakir miskin, sebagian Anda hibahkan kepada orang-orang dekat. Alhamdulillah. Sunnahnya seperti itu ya Ustaz ya. Sehingga tidak ada risiko mati-mati tadi. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Jawabannya mahal Ustaz, kata dia. Ya, tapi Ustaz. memang surga yang mahal, tidak murah dapat surga itu. Surga penuh perjuangan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Satu-satunya pertanyaan antum jawab dan alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fikum atas waktunya yang diluangkan untuk kami semua di sini. Ustaz, bolehkah kami tutup acara ini? Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz sudah meluangkan waktu untuk kami semua di sini. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara ini, kita sambung lagi pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.